Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pada hari ini renungan kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1, pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Saya memberikan judul pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita, yaitu Roh Kudus yang memperlengkapi kita untuk kita boleh melakukan tugas-tugas pelayanan kita di dunia ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang begitu memperhatikan umatnya atau hamba-hamba Tuhan yang dipanggilnya di dalam pelayanan. Dan di dalam pasal yang kedua di situ dikatakan mengenai Roh Kudus atau hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi di dalam pasal yang kedua mengenai pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan yang sudah menjanjikan bahwa mereka akan diberikan dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah memberikan kuasa kepada kita untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan di dalam pelayanan, dan Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang kita perlukan, yaitu kuasa untuk kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan rasul-rasul pada waktu itu, di dalam pasal yang kedua ini, setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka di dalam pasal 2 ayat 14 di situ mengenai khotbah Petrus, di mana Petrus yang mendapatkan kuasa, dan Petrus berkhotbah di situ dan menyaksikan bagaimana tentang Yesus kepada orang banyak yang menyangka bahwa Petrus atau orang-orang percaya yang ada di loteng Yerusalem itu mereka sedang mabuk. Dan Petrus memberitahukan bagaimana Tuhan yang sedang memperlengkapi mereka dengan kuasanya. Puji Tuhan, inilah kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita masing-masing juga pada zaman sekarang ini. Dan Tuhan berjanji sampai pada akhir zaman Roh Kudus tetap bekerja dan menolong di dalam segenap kehidupan kita. Juga di dalam pasal yang kedua ini mengenai cara hidup jemaat yang pertama, di mana Roh Kudus yang bekerja terus, sehingga waktu Petrus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang menjadi percaya, dan mereka semua percaya dan mereka hidup di dalam kasih, sehingga mereka bertekun dan bersekutu bersama-sama. Tiap-tiap hari mereka ada di bait Allah untuk persekutuan dan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan apa mereka kekurangan atau kelebihan yang ada pada mereka, mereka hidup bersama di dalam membagikan apa yang mereka punya. Inilah kuasa yang Tuhan memberikan kepada
orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka mampu melakukan hal-hal yang baik, yaitu kasih yang disalurkan di dalam kehidupan mereka bersama. Dan di dalam pasal yang ketiga, Petrus menyembuhkan orang lumpuh dari sejak lahirnya. Pada waktu Petrus dan Yohanes mau masuk ke dalam bait Allah untuk berdoa, lalu di situ ada seorang yang lumpuh yang duduk minta-minta sedekah. Dan waktu Petrus dan Yohanes ada di situ, orang yang lumpuh ini dia berharap supaya rasul-rasul ini memberikan sesuatu. Tetapi di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Puji Tuhan. Inilah kuasa Roh Kudus yang telah diberikan kepada Petrus, sehingga Petrus dipakai oleh Tuhan hanya mengatakan di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, berdirilah. Dan begitulah kuasa yang diberikan kepada Petrus dan kepada kita sekalian, hamba-hamba Tuhan. Banyak hal yang kita bisa nikmati pertolongan daripada Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, bukan saja hamba Tuhan, tapi setiap umat Tuhan yang sudah meyakini, yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, pasti merindukan Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang baik di dalam kasih Tuhan. Dan kasih itulah yang Tuhan kehendaki. Dan dengan ucapan syukur senantiasa, tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak mampu. Tapi puji nama Tuhan, karena Tuhan amat baik. Tuhan begitu baik, sebabnya Dia memperlengkapi kita di dalam Roh Kudus itu dan kuasanya yang menolong kepada kita. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Biarlah kita senantiasa meminta kepada Tuhan kuasa itu. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, dan biarlah renungan ini akan menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Amin.